wajar gaji di ACT besar karena standar kerja mereka di ACT juga besar. Melihat dengan apa yang terjadi pada ACT saat ini, saya teringat di tahun 2012 sampai 2013, saya pernah bekerja di lembaga sosial yang mirip dengan ACT ya. Saya jadi ingat di salah satu masjid besar di Jakarta, itu ada masjid yang pengurusnya, terutama mereka yang masuk di bidang amil zakat dan sedekah, mereka yang menjadi pengurus semuanya adalah orang-orang yang kalau mau dapat gaji tetap setiap bulannya, silahkan keluar dari sini jadi PNS saja. Atau kalau mau dapat penghasilan yang besar, jangan kerja di sini, silahkan mundur dari lembaga ini dan jadilah seorang pengusaha yang sukses. Beberapa hari ini ramai di pemberitaan dan media sosial mengenai gaji fantastis para petinggi salah satu lembaga kemanusiaan ACT ya, Aksi Cepat Tanggap. Dalam laporan majalah Tempo yang berjudul Kantong Bocor Dana Umat, dituliskan bahwa pada tahun 2021 gaji untuk Ketua Dewan Pembina ACT mencapai 250 juta per bulan. Kemudian untuk Senior Vice President 150 juta per bulan. Sementara untuk jajaran direksi berkisar 30 sampai 50 juta per bulan. Selain gaji yang begitu besar, para petinggi lembaga ACT ini juga mendapat fasilitas berupa mobil mewah seperti Alphard, Pajero Sport, dan Honda CR-V. Kemudian setelah ramai di pemberitaan, mantan Presiden ACT, Saudara Ahyudin, akhirnya buka suara dan menanggapi soal gaji besar untuk para petinggi di lembaga kemanusiaan itu ya. Dia mengatakan bahwa ACT itu bukan sekedar yayasan biasa. ACT adalah foundation kelas dunia. Program kerja, jaringan, dan sumber pendanaannya juga dunia. Ahyudin menilai wajar gaji di ACT besar karena standar kerja mereka di ACT juga besar. Nah, teman-teman, melihat dengan apa yang terjadi pada ACT saat ini, saya teringat di tahun 2012 sampai 2013, saya pernah bekerja di lembaga sosial yang mirip dengan ACT ya. Tapi bedanya, lembaga ini adalah lembaga amil zakat atau LAS, ya singkatannya LAS. Waktu itu saya bekerja sebagai ZISCO. ZISCO singkatan dari Zakat, Infak, Sedekah, Konsultan. Tugas saya seperti marketing di lapangan. Jadi intinya, entah bagaimana caranya, sebisa mungkin saya bisa mengumpulkan dana dari masyarakat, apakah itu zakat, infak, dan sebagainya. Baik menjadi donatur tetap maupun donatur insidentil. Waktu itu gaji saya sebulan hanya sekitar Rp1.100.000. Dan jika donasi yang saya kumpulkan besar, saya bisa dapat tambahan bonus Rp400.000. Sehingga total yang saya dapat paling besar cuma Rp1.500.000 dalam satu bulan. Lembaga zakat tempat saya bekerja ini saat itu mengatur upah untuk para pegawai dan biaya operasional maksimal 8% dari total donasi yang didapat dari masyarakat setiap bulannya, sehingga gaji atau honor untuk kami memang tidak begitu besar. Dan ini sesuai dengan Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat yang mengatur bahwa hak untuk amil zakat
maksimal adalah 1/8 atau 12,5%. Ditambah lagi prinsip bekerja di lembaga zakat tempat saya itu memang lebih kepada pengabdian dan ladang amal bagi kami sesama muslim dan bukan untuk menumpang hidup, apalagi berharap mendapatkan gaji yang besar setiap bulannya. Bahkan pernah suatu ketika direktur utama kami mengadakan acara capacity building ya untuk para pegawai yang ada di cabang Jakarta. Dirut saya waktu itu membuka kepada kita para pegawainya bahwa gaji dia sebagai dirut saja tidak terlalu besar untuk ia sekelas direktur utama. Bahkan dirut saya bilang ke kami, kalau mau dapat gaji tetap setiap bulannya, silahkan keluar dari sini jadi PNS saja. Atau kalau mau dapat penghasilan yang besar, jangan kerja di sini, silahkan mundur dari lembaga ini dan jadilah seorang pengusaha yang sukses. Nah, teman-teman, kembali pada kasus lembaga ACT, apakah memang pantas para petinggi ACT ini mendapat gaji besar? Pada pembahasan kali ini, saya tidak ingin mengomentari benar atau salah dengan apa yang terjadi pada ACT. Mungkin secara regulasi tidak ada aturan yang dilanggar oleh ACT ya. Karena memang secara bentuk kelembagaan, ACT ini berbeda dengan LAS ya. ACT lebih kepada lembaga filantropi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, sementara LAS atau lembaga amil zakat adalah lembaga sosial keagamaan yang bertujuan menghimpun zakat, infak, sedekah, sehingga regulasi dari MUI perihal maksimal hak 12,5% tidak berlaku untuk lembaga sejenis ACT ini ya. Tetapi jangan lupa teman-teman, ada kesamaan mendasar antara ACT sebagai lembaga kemanusiaan dengan lembaga zakat lainnya, yaitu keduanya sama-sama menghimpun dana dari masyarakat umum dan mereka juga sama-sama sebagai lembaga non-profit atau lembaga nirlaba. Sebagai sebuah wadah yang mengumpulkan uang dari masyarakat, yang mana masyarakat itu sendiri sudah mempercayakan uang mereka pada lembaga tersebut, maka alangkah baiknya jika dana yang dikumpulkan itu bisa maksimal tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Silahkan saja memberikan apresiasi berupa honor atau upah kepada para petugas yang berhak, namun tetap dalam batasan kewajaran di mata masyarakat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang sudah dibangun untuk para lembaga sosial ini menjadi runtuh hanya karena hal ini. Karena sebagai lembaga filantropi sosial, masyarakat adalah sumber utama, bahkan mungkin satu-satunya sumber pendanaan bagi lembaga tersebut. Sehingga bila sumber itu sampai hilang darinya, maka tidak akan mungkin lembaga ini bisa berjalan lagi sebagaimana mestinya. Terakhir teman-teman, kaitan dengan apa yang dibahas tadi soal hak para amil zakat ya. Saya jadi ingat di salah satu masjid besar di Jakarta, itu ada masjid yang pengurusnya, terutama mereka yang masuk di bidang amil zakat dan sedekah, mereka yang menjadi pengurus semuanya adalah orang-orang yang berkecukupan dalam hal finansial di lingkungan itu. Jadi memang mereka pada dasarnya adalah orang-orang kaya yang sudah mapan dan bukan menumpang hidup dari mengurus masjid, sehingga setiap kali ada kegiatan pengumpulan zakat atau sumbangan dari warga, semua dananya itu disalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan jatah untuk mereka para pengurus pada akhirnya mereka sumbangkan kembali ke masjid dan disalurkan lagi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tidak ada satu sen pun yang diambil dari hak mereka, karena pada dasarnya
Mereka tidak membutuhkan jatah dari sumbangan itu dan lebih kepada pengabdian serta ladang pahala untuk akhirat semata. Nah, menurut saya, hal semacam ini sangat-sangat baik dan semoga akan semakin banyak masjid-masjid dan lembaga sosial filantropi di Indonesia yang bisa meniru apa yang dilakukan masjid besar tersebut. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri dan terima kasih semuanya.